Kita akan mempelajari 2 ayat lebih dulu, saudara. Yang pertama di 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita lihat firman ini supaya kita tahu apa sih yang kita hadapi. Bukan iblis itu bukan urusan kita. Dia sudah kalah sejak Tuhan Yesus bangkit. Nah, yang kita hadapi adalah kelemahan diri kita sendiri dalam semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita disuruh apa satu? Baca Alkitab, suruh apa? Berdirilah teguh. Yang kedua suruh apa? Jangan goyah. Nah, kenapa kalau sampai Bapa di surga berfirman supaya kita berdiri teguh jangan goyah? Berarti kita segampang apa? Ayo, gampang apa kita ini? Gampang goyah. Kita gampang bimbang. Kita gampang ragu-ragu. Dan itulah manusia. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Saudara, binatang itu nggak pernah goyah. Binatang itu nggak pernah ragu-ragu. Maka itu begini. Kalau kita lihat ada anjing lewat, atau kuda lewat, atau babi lewat, atau apa, jalan terus dia mikir, salah, terus balik lagi begitu. Betul tidak? Mereka nggak pernah ngalami itu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah punya pilihan dalam hidup. Apa saja yang binatang kerjakan, itu sudah pasti. Mereka hidup hanya untuk makan, untuk beranak, untuk kawin, untuk beranak, terus dimakan yang lain, dan gitu saja. Mereka nggak perlu buat apa-apa. Tapi kita akan sangat gampang goyah dalam hidup kita. Apalagi di dalam semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sebagai guru-guru TK, kebanyakan begitu banyak tantangan-tantangan saudara hadapi. Tantangan terberat bukan cuma dari orang tua murid, dari tetangga, dari orang-orang sekitar kita, dari anak-anak yang nakal, tidak. Selalu dalam hidup kita, tantangan terberat selalu dari dalam diri kita sendiri. Betul tidak? Nah, maka itu 2 kata ini penting. Kalimat ini, jangan goyah dan berdirilah teguh. Kokoh. Ada badai, ada angin, tetap. Jadi kita harus kuat itu. Terus begini kata Tuhan kita. Dan suruh apa kita? Baca kita. Suruh apa? Giatlah berapa kali? Selalu. Jangan lupa ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Ini bahaya sekali. Saudara, kapan Daud jatuh dalam dosa? Ketika apa? Masih ingat? Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, ketika dia apa? Santai. Jadi dosa itu masuk dalam hidup kita bukan waktu kita berdosa, waktu kita santai. Jadi kalau kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, dosa nggak akan punya waktu. Karena kita sibuk sekali. Nah, kata giat dalam pekerjaan Tuhan nggak cuma sibuk untuk melayani, tapi kita juga sibuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin itu. Kalau kita sibuk dengan dia, nanti ayatnya di bagian bawah ada itu. Jadi lagi sekali saya katakan, dosa tidak masuk waktu kita berdosa. Dosa datang dalam hidup kita ketika kita tidak giat dalam pekerjaan Tuhan kita. Maka itu hubungannya kan gak nyambung seharusnya. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Harusnya kalimat berikut, perbaiki fondasimu supaya kamu kokoh. Tapi mengapa yang Tuhan katakan makin giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, untuk membuat kita tidak goyah dan tidak supaya tetap berdiri teguh, maka cuma ada satu cara, tetap giat dalam selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kerjakan panggilan kita dengan serius. Terus, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ada kata apa yang berikut? Jerih payamu tidak apa? Tidak sia-sia. Nah, hari ini kita akan rame-rame melawan tipuan iblis yang selalu menakut-nakuti kita tentang masa depan kita. Lagi sekali, kita akan kalahkan iblis. Siap untuk itu? Jangan kita mau bodoh, ditipu oleh mereka. Ya, ingat, saya ulangi lagi. Yang iblis selalu pakai untuk menjatuhkan kita sehingga kita gampang goyah dan tidak bisa berdiri teguh, selalu masalah pribadi kita. Itu selalu. Yang belum menikah selalu ditakut-takuti dengan masa depan. Aduh, kalau aku di hutan terus mau kawin sama siapa? Nah, misalnya begitu. Terus ditakut-takuti.
Nanti kalau sudah menikah sama. Aduh, bagaimana suami, bagaimana istri, anak-anak bagaimana. Jadi dari dulu iblis gak pernah berhenti. Gak nikah salah. Saudara, itu yang dibuat iblis. Nah, seharusnya kita jangan bodoh. Karena kita sudah tahu tipu muslihatnya. Amin. Nah, lihat ayat ini lagi. Jerih payamu tidak sia-sia. Jerih payah apa? Bukan jerih payah sibuk cari pacar, sibuk cari duit. Bukan jerih payah itu. Jerih payah dalam hal apa? Dalam pelayanan. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan kita. Nah, jadi saudara, yang membuat kita menang bukan karena uang kita banyak, bukan karena kita punya koneksi banyak, bukan karena pacar kita calon camat, bukan begitu. Tapi yang buat kita tetap kuat, tidak goyah, karena kita tetap giat dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Amin. Terus usahakan itu, jangan pernah nyerah kalah. Jadi lagi sekali saya katakan, iblis selalu mengganggu kita. Itu masalah selalu dari dalam diri kita sendiri. Diri kita bagaimana? Masa depanku bagaimana? Ya, mau bodoh lagi? Saya tanya kok. Berarti mau bodoh dong, jawab. Mau bodoh lagi? Ya sudah, jangan mau bodoh. Apapun dibuat oleh iblis. Yang kedua, Lukas pasal 5. Ya, simpan kata tadi, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah dalam hal apa? Saya ingatkan lagi. Ayo, jerih payah dalam hal apa? Pelayanan, persekutuanmu dengan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lupa itu. Ya, bersekutu dengan Tuhan itu sebuah pelayanan juga. Nanti kita akan lihat sempat. Lukas 5, mulai ayat 1 saya baca. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Saya berhenti dulu sampai di sini. Saya itu sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya percaya semua kita kalau kita jadi hamba Tuhan, pasti ya kalau kita melihat tulisan seperti ini, itu inginnya yang dikhotbahkan Tuhan Yesus yang ditulis. Ya, supaya kita bisa belajar dari firman. Ternyata tidak. 4 Injil ini sedikit sekali menulis yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Yang ditulis lebih banyak yang dikerjakan Tuhan Yesus. Contohnya ayat ini. Kita nggak tahu, Lukas ini nggak bicara. Dia khotbah apa? Ngajar apa? Padahal lihat ini ayatnya. Ya, jelas toh. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang apa? Sedang orang banyak mengumumi dia. Dia sedang apa? Mengajarkan firman, karena orang mendengarkan firman. Tapi firman yang diajarkan nggak ditulis. Nah, coba saudara bongkar Alkitab saudara. Ini seperti ini. Artinya apa? Artinya, ya, kegiatan Tuhan Yesus jauh lebih banyak di luar hal-hal yang rohani. Ya, kalau saudara belum tahu, saya beritahu hari ini akan kaget. Selama Yesus Tuhan kita hidup, saudara hitung nanti di 4 Injil. Maka saudara akan menemukan 10 jari tangan kita itu masih lebih untuk menghitung dia ada di bait suci atau di sinagog. Mengapa dia tidak sibuk di gereja dalam arti tanda kutip ya? Karena memang dia datang bukan untuk orang yang sudah percaya dia. Maka itu 4 Injil itu menulis kegiatan Tuhan kita di luar sistem. Jadi giat dalam pekerjaan Tuhan bukan sibuk di gereja tiap hari terus gak pulang-pulang, bukan. Tapi sibuk kita ngurus orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan saudara sebagai guru-guru itu panggilan saudara. Nah, oke. Ketika dia ada orang banyak, coba renungkan. Kita ngomong aja di Danau Sentani. Ya. Terus di darat ada begitu banyak orang. Misalnya saudara mengajar. Nggak pakai mikrofon. Sikap apa yang saudara ambil untuk bisa orang itu dengar suara ngomong? Saudara harus kemana? Kalau itu di danau. Kenapa? Ya harus kemana? Saudara posisinya harus kemana? Orang yang di darat semua ini mau dengar saudara. Dan itu air. Iya, saudara harus kemana? Menjauh dari orang-orang itu. Betul? Kalau menjauh dari orang-orang, saudara harus kemana?